Selamat sore, Sis Bro di rumah, dimanapun Anda berada. Selamat datang di Lapak Ranca. Kali ini Lapak Ranca sudah masuk di episode ketiga, tidak terasa ya. Program ini sebetulnya untuk membantu teman-teman, Sis Bro semua yang ada di rumah. Kalau ingin mau mempromosikan produknya yang dibuat secara rumahan, yang ingin diketahui oleh teman-teman di luar sana, silakan untuk bergabung bersama kami di Lapak Ranca. Seperti biasa kita nggak sendiri, selalu ada temanis yang menemani saya. Di sana dia. Oke, temanis ini selalu setia menemani saya. Dikarenakan kita butuh hawa-hawa yang membahagiakan, gitu. Sore ini saya udah bersama dengan tamu yang spesial. Spesial karena saya cinta sekali dengan dia. Dia adalah Sis Titi. Selamat sore, Sis. Sore. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kalau ngeliat senyumnya kayak gini nggak mungkin nggak baik lah ya, orang sudah yang sebenarnya. Ya iyalah, kan aku orang baik. Oh, orang baik harus selalu punya senyum yang baik. Oke, that's good. Kakak boleh kenalan dikit dong dulu sama kakak nih. Saya nama Titi. Tempat tinggal di Jembawan 12. Di daerah mana? Daerah Sawu Jajar 2. Sawu Jajar 2. Ya, di Kota Malang. Di Kota Malang. Oke Kak Titi, sebelum ini kan sudah ada ini terjadi lapak terbuka ini. Sebelum itu kita mulai, saya mau tanya-tanya dikit nih. Kakak ini sedari dulu emang ngelapak begini atau memang dulu punya profesi lain? Saya dari awal kerja itu saya bukan kerja kayak ginian. Saya kerja di sebuah departemen keuangan, yaitu saya di BPR, Karya Mandiri, dan udah itu saya sudah beranjak 12 tahun saya di Karya Mandiri. Oke. Setelah itu saya pindah ke Biro Umroh. Dan di Umroh itu mungkin hati saya terketuk untuk hijrah ke sana. Oh, hijrah Ya. kemana? Maksudnya hijrah ke umrohnya? Hijrah ke bidang umroh. Umroh gitu, tapi tetap aja juga jasa kan? Iya, jasa sama-sama juga marketing. Marketing juga. Dan dari dulu saya di BPR 6 tahun marketing. 6 Yang tahun. sisanya sebelum marketing itu saya di operasionalnya. Oh gitu. Nah, udah itu langsung yang 6 tahun rolling kena marketing. Setelah di marketing saya mengetahui situasi di lapangan itu kayak apa. Hati saya terketuk, gimana saya bisa keluar dari perusahaan seperti ini. Saya enggak kepingin yang bersifat ibadah-ibadah. Waduh, asik ini bersifat ibadah-ibadah. Oke Kak, nanti kita lanjutin ya. Oke. Sekarang kita minta tolong dulu Temanis buat menyemarakan sore ini ya. Oke. Hai Temanis apa kabar? Saya punya satu komentar. Baik sekali. Pertanyaan saya apa kabar dulu Pak? Oh, tetap jawabnya. Itu artinya baik. Sekali aja. Oke baiklah, please welcome Temanis. Sebuah lagu lama dari Cikustik. 1000 tahun mudah-mudahan bisa berkenan. Tuh Mbak Titi. Bila kau sanggup untuk melupakan dia, biarkan hati kecilmu bicara. Ruang hati yang tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara. Karena aku tahu kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku.
jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena aku tahu kan datang saatnya. Kan datang saat Kau jadi bagian hidupku. Kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Apapun itu, aku kan setia menunggu. Kau jadi bagian hidupku. Kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, Percaya, harus menunggu 1000 tahun lamanya. lamanya. Terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Seribu tahun lamanya bakal setia nemenin lapak ranca. Ya teman manis ya. Oke, Jangan kapok-kapok. enggak kapok. Udah kapok. Kak Titi, kita lanjut lagi. Tadi tentang hijrah ya. Ya. Enggak, kok bisa berpikir bahwa itu suatu hal yang harus hijrah? Kenapa gitu Kak? Kenapa? Kan dari awalnya saya itu suka ngomelin orang. Ngomelin? Iya, yang intinya kamu itu kalau umpama dari pihak perbankan itu dinamakan debt collector. Debt collector. Nah, di situ saya marketing gabung debt collector. Dan saya suka memarahi orang dan suka menyuruh orang. Dan saya tidak menginginkan hal itu terjadi sampai lama. Di usia saya yang sudah menginjak tua, saya kan Oh, harus jadi sendiri sudah tua nih? iya, iya. Rasa tua Dan nih. seperti itu saya beranjak ke Biro Umroh. Yang intinya saya ingin melanjutkan ketuaan saya dengan ibadah. Gitu. Melanjutkan ketuaan dengan Ya, ibadah. ketuaan dengan ibadah. Baiklah. Maksudnya menghabiskan sisa hidup dengan ibadah gitu. Iya, gitu. Dia ternyata marah-marah itu menyusahkan kakak sendiri ya? Iya, karena apa? Tergejolak dengan rasa kasihan di hati, juga rasa apa ya, melihat situasi di lapangan tidak sama dengan situasi di kantor.
Kalau di kantor adanya kita lihat uang. Kalau di luar kita lihat kondisi orang yang serba kekurangan. Sedangkan orang itu harus membayar dan harus ditekan. Itu yang jadi problema buat hati Yang tidak saya. cocok dengan hati Ya, itu. hati nurani saya mengatakan, kamu sampai kapan kayak gini? Akhirnya saya sama Allah ditunjukkan seseorang teman saya yang mencari saya sampai lama nggak ketemu-ketemu. Begitu ketemu saya langsung diajak, kamu keluar loh, hijrah kamu dari situ. Akhirnya saya keluar dan menunjukkan masa saya bisa. Dan pada waktu saya hijrah itu saya memegang 2 kantor. Saya belum keluar dari kantor saya yang pertama. Jadi saya memegang 2 kantor antara BPR sama umroh. Setelah di situ di pertengahan jalan, 1 bulan saya menjalani 2 kantor itu, di situ saya mengalami kecelakaan. Wow. Setelah mengalami kecelakaan itu, saya langsung berpikir, saya nggak boleh mungkin saya menjalani dengan 2 kantor, yang 1 kantor itu bertentangan dengan agama, dan yang satu ini yang membuat saya harus ikut hijrah di dalamnya. Saya mengajak orang untuk berbuat baik dan untuk beribadah ke rumah Allah, sedangkan saya jalankan yang jadi dualisme. Nah, itu. Berarti kecelakaannya itu tadi sinyal menurut Ya. Mbak Titi. Oh, Sinyal. menurut Kak Titi sinyal. Sinyal bahwa- Sinyal untuk Untuk saya bertobat. segera hijrah. Sinyal untuk berhijrah. Iya, Istilahnya bertobat. Iya, istilahnya bertobat. Iya Kak. Itu pada saat ngerasain kayak dilema gitu tuh, Kakak pengennya tuh segera keluar ke sana atau mempertimbangkan, atau masih oke, aku masih mencari dulu, saya akan bertahan di sini tapi aku tak cari dulu gitu. Ada perasaan seperti itu nggak pada saat itu? Iya, ada perasaan pertama Kan biasa saya, nyari duit nih, kalau Iya. pengen switch kerjaan kan otomatis harus menunggu dulu pada saat itu. saya nggak melepas pekerjaan saya Yang lama, pertama, iya. karena saya belum tahu cara kerjanya umrah itu kayak apa. Gitu. Dan saya mempelajari itu selama 1 bulan. Pada waktu 1 bulan itu saya sudah mengetahui dan bagaimananya, saya langsung berkeinginan tapi tidak saya lepas gitu loh yang satunya. Makanya saya kadang setiap akhir bulan itu dapat 2 gaji. 2 gajian, 2 kantor. Udah yang senangnya di kantor senang lihat ijo-ijo, terus dapatnya 2 gaji juga, ijo Nah, juga. habis itu saya mungkin diingatkan sama Allah, mungkin diberi Tapi kecelakaan tidak seperti boleh itu. serakah ya. Ya, mungkin itu dengan seperti itu saya langsung Hikmah ya Kak ya. ya. Iya. Jadi Iya. seperti Baik. itu sebenarnya ya, kalau umpama dari kantor saya yang pertama tidak menginginkan saya keluar dari situ, tapi dengan hati nurani yang punya tekad, istilahnya gimana saya harus keluar. Saya Baik. menginginkan yang tidak baik. Ya. Emang semua punya cerita ya. gitu. Biar seluruh story kehidupan kita itu kayaknya emang harus ada cerita supaya berwarna ya. Ketika Iya. Tuhan kayak gini nih ya Kak ya. Iya. Nah, oke, kita balik ngelapak nih sekarang. Ini ada di depan saya, ini adalah barang-barang organik. Dikarenakan habis, bukan organik ya, ini masih dari organ-organ sapi ya Kak ya. Iya. Berapa Oke. potongan-potongan lihat. Ini adalah potongan-potongan sadis. Ini aku lihat ada iga, ini slice meat ya. Ya. Ini kayaknya yang satu lemak, yang satu nggak ada lemak. Ini apa Kak? Paru. Waduh, senangnya Pak Budi. Yang ini ada iga juga. Iya. Ini ada otak. Waduh, otaknya karena dia suka jadi dia tahu. Ini otak nih. Yang belah. Oh nanti jangan Tidak, dibahas. itu isinya selera makan saya itu yang itu. Apa? Luar biasa. Iga. Kak, bisa ada produk-produk ini awalnya gimana nih? Pada waktu saya menjalani umroh, saya ketemu sama jamaah saya. Dan ternyata jamaah saya juga, masih teman saya juga, temannya si Manis. Oh si manis temanis. Oh ternyata ini bagus teman. Nah, Baik. itu saya melayani jamaah saya dengan baik. Mungkin jamaah saya salut dengan saya. Mungkin mulai dari pembikinan paspor sampai dia
keberangkatan sampai vaksin dan lain-lain itu ya. Kakak semua yang ngurus ya? Iya, semua saya ngurus. Sampai paspor saya dibohongi. Paspor katanya paspornya sudah, dia gak punya paspor, ternyata dia punya paspor hilang. Setelah paspor jadi diambil, tidak bisa diambil karena paspor masih terdeteksi. Iya. Akhirnya, Terus yang daging ini? Lah dengan hubungannya? seperti itu dia itu salut sama saya. Kasihan kali. Iya Kak. Kok kali, salut sih iya, Kak? lihat Kasihan, aku. iya. Model kayak gini. Tapi untung giginya utuh. 2 juta. 2 juta. Gigi palsu 2 juta. Baik, lanjut. Dengan seperti itu saya menjadi seperti saudara dan seperti sahabat. Karena saya kalau ngerangkul jamaah itu enggak saya setelah saya layani saya buang aja, enggak. Saya seperti Treatment saudara, ya, tetap treatment ya. saya Bina, ya, Bina ya, tetap Bina. saya tanya-tanya. Udah itu saya pada waktu ada pandemi kayak gini, otomatis kantor saya tutup. Iya. Oh itu ikut terimbas iya, juga otomatis ya. imbasnya. Jamaah umrah tidak bisa berangkat. Saya kebingungan. Saya harus menjalani apa? Saya tidak terbiasa minta sama orang laki. Luar biasa. Maksudnya saya itu nggak bisa. Luar biasa. Mana mas uang untuk beli ini. Saya bingung pada waktu itu. Sedangkan saya harus mencari uang dan saya mempunyai kebutuhan sendiri yang suami saya tidak mengerti. Maksudnya dalam arti aku punya kebutuhan untuk mengasihi adik, untuk mengasihi Betul. harus ada lah istilahnya kayak Iya, gitu. Jadi saya nggak terbiasa minta suami itu tidak terbiasa. Akhirnya saya mengeluh sama teman saya ya jamaah saya ini mengeluh. Saya ada nggak ya pekerjaan untuk saya karena saya itu gini. Ngapain kamu bingung dulu kamu bikin tahu bakso. Saya dulu memang bikin tahu bakso, gitu. tapi tidak saya jalankan karena saya dengan kerjaan saya, yang dengan kemarin ya. kesibukan saya itu saya nggak bisa menjalankan terus karena tahu bakso itu saya pakai orang untuk membikinnya dan itu biayanya sekarang kan juga mahal juga. Iya. Jadi kan saya harus memperhitungkan itu. Dengan seperti itu saya dikasih ngapain freezermu kosong. Freezermu kosong tak isi barang ya, kamu nanti jualono. Kamu bisa. Pertama saya nggak ngerti. Nah, aku jualnya ya apa gini. Terus kamu tak kasih harga segini, kamu jualnya terserah kamu bikinnya berapa. Akhirnya saya belajar. Oh, ternyata saya belajarnya gini. Ya itu. Ya kakak kan biasa marketing juga kan tapi. Iya. Nah, semua walaupun kita marketing kalau umpama statementnya beda-beda kan Iya, tergantung dagangan. Iya, dagangannya. Betul benar. Nah, sebelum ada ini saya kan juga walaupun sambil bekerja Sabtu Minggu kan saya juga catering. Oh begitu. Iya, jadi emang multi talent ya. Iya. Ujung-ujungnya tetap di marketing. Iya, marketing terus. Kemedol Jaya ya. Iya, makanya agak lamis. Lamisnya nggak dikit kayaknya yang ini. Banyak lamisnya. Banyak lamisnya. Itu yang menarik orang. Betul. Itu salah satu metode pemasaran ya kan. Iya. Kalau nggak lamis apa ya bakal dibeli. Iya, mungkin. Baik, kita cek tingkat kelamisan Sestiti nih. Oke, silahkan. Apa aja yang mau dijelaskan dengan barang yang ada di depan saya ini? Kalau kita menawarkan ke seseorang yang dipakai sendiri, kita kadang mengajari. Orang yang nggak bisa masak kadang kan bertanya, itu dibuat apa Mbak? Ya, ini dibuat aneka-aneka apa? slice ini ya. Gitu. Iya, jadi dengan produk-produk terbaru yang ini sepertinya kayak gini kan banyak orang tua-tua yang tidak mengerti itu apa ya gitu. Jadi ini produk-produk yang disukai anak cewek-cewek yang muda-muda biasanya ya. Ini kan biasanya ya ini biasanya kan dipakai bakar-bakar gitu. Kalau Yoshinoya ya ceritanya kayak Yoshinoya gitu. Oh, gitu. Ya itu ala-ala gitu. Ala-ala Yoshinoya. Itu biasanya dipakai seperti itu anak muda-muda. Tapi ini kalau orang tua saya ajari, kalau ibu-ibu biasanya nggak ngerti Yoshinoya itu kayak apa sih Mbak. Kayak saya pakai kerengsengan kayak gini.
yang namanya slice yang ada lemaknya, saya bikin krengsengan kayak gini. Jadi orang itu tidak kesulitan. Bumbu apa yang harus dicari? Oh, sekalian sama tutorialnya nih? Oke, gitu. Gitu Jadi ya? kalau seperti ini, seperti iga ini, kalau itu dari mbah saya itu sudah mengenal iga Iya, seperti iga, ini. iya. Apa itu iga? Oh ya udah tahu gitu. Otak Tuh, juga udah iya, tahu jelas. otak udah Dibuat tahu. apa juga udah Iya, jelas. sudah jelas. Macam begini yang anak-anak kekinian ini Iya, ya. yang anak kekinian pasti belum tahu kayak apa itu, Diapain, gitu ya. makanya gimana gitu. Kalau orang tua itu kasih paru aja udah ngerti, kasih Jadi. otak udah ngerti, kasih iga buntut sudah ngerti. Oke, Kalau iya. anak muda justru buntut buat apa gitu. Kalau kita Iya. kita kasih orang anak muda kejelasannya di slice-nya aja. Tapi emang Oh, iya, lebih berarti praktis kayak gini ya. segmented gitu. Iya, tapi lebih, Iya, dan juga lebih jelas praktis loh. praktis Oh, lah kalau ya. mau masak rawon, mau masak apa kan Iya. tinggal. Rawon tuh yang ini sama yang ini. Iya. Kalau slice yang di rawon kayaknya kita kurang puas, Pak. Iya. Nah, nanti kalau di rawon itu terlalu hancur. Terlalu hancur, Iya. benar. Dia kan slice tipis banget Iya, gitu loh. tipis banget. Oke. Kalau pengen mendapatkan produknya SES berarti bisa menghubungi SES langsung atau kami di Taman Ada Kedai ya. Teman-teman bisa hubungi kita, bisa chat di bawah, bisa nanya-nanya. Nanti di page-nya, fanpage-nya di Taman Ada Project juga ada tuh nanti keterangan-keterangan komplit tentang produk-produk di bawah ini. Oke, baik. Ini udah segmen udah mau habis, kita udah sesi-sesi habis, udah memberikan juga pengetahuan tentang slicing meat ini. Sekarang ada nggak sih pesan dari SES buat teman-teman yang ada di rumah? Dulu SES yang ada di rumah barangkali memang punya tips. Kalau untuk teman-teman jangan sekedar kita pasrah, apalagi di pihak kita wanita, kita harus punya potensial yang tinggi. Jangan kita pasrah pada siapapun juga. Kalau kita berkemampuan apapun juga kita munculkan kemampuan itu. Bagaimana cara kita menilai diri sendiri dan membuat inspirasi yang buat orang banyak mencintainya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak SES. Tamu saya emang luar biasa, juga membuat saya menjadi punya jiwa juga yang akhirnya oke, ini bisa saya share kemana-mana ini seperti ini. Oke, teman-teman, Bro SES Lapak Rancak yang ketiga sudah di ujung acara. Kita ketemu lagi minggu depan di acara Lapak Rancak juga yang keempat. Kita tunggu atensi, kita tunggu bentuk komunikasi apapun di fanpage kita. Terima kasih untuk Temanis. Terima kasih juga ya SES ya. Oke. Sudah hadir di sini. Terima kasih, Terima kasih Mbak untuk Titi. PP Associate, AA Studio, Kanya Puspita Makeup Artist, dan semua yang membantu acara ini berjalan lancar. Terima kasih, bye-bye. Tidak menjual nestapa lo ya. Musim penghujan hadir tanpa pesan, bawa kenangan lama-lama hilang. Saat yang indah di kau diperlukan, setiap nafasmu adalah milikku. Tarararam, tararam, tararam, tarararam, tararam. Surya terpancar dari wajah kita, bagai menghalau mendung hitam tiba. Sekejap badai datang mengoyak kedamaian, segala musnah lalu gerimis langit pun
kekasih, andai saja kau mengerti, harusnya kita mampu lewati itu semua dan bukan menyerah untuk berpisah. Tararara, 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 tararara. Sekejap badai datang mengoyak kedamaian, segala musnah lalu gerimis langit pun menangis. Kekasih, andai saja kau mengerti, harusnya kita mampu lewati itu semua. Kekasih, andai saja kau sadari semua hanya satu ujian untuk cinta kita dan bukan alasan untuk berpisah. Yes.